Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali kita bertemu di pertemuan perdana kelas 11 ya. Pada pertemuan yang lalu kita bertemu di kelas 10, namun pada kali ini pertemuan pertama di kelas 11. Seharusnya materi kita ini kita bahas beberapa hari yang lalu, namun dikarenakan suatu hal dan kondisi sehingga materi kita agak tertunda. Tapi hari ini saya akan berikan materi, mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan dan memahaminya insyaallah. Baik, buku kita buku yang putih ya, buku yang putih ini buku kelas 11. Kita masuk bab 1 ya. Bab 1 itu taat pada aturan ya. Taat kepada aturan. Ada berbagai macam subbab di bab 1. Ada taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Kita akan bahas insyaallah satu persatu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang taat kepada aturan. Baik, kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Taat pada aturan. Jadi taat pada aturan itu telah Allah berikan di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ya, ayat 59. Bagaimana bunyinya? Ini kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini kalimat wa ulil, u-nya tidak panjang ya, tidak mat, pendek. Namun ini hanya penulisan, ada kesalahan. Kita lanjut. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasulnya ya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, artinya yang memerintah ya, pemerintah itu dia. Fa in tanaza'tum fi syai', kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu atau ada pendapat yang bertentangan, farudduhu ilallah, kembali kepada Allah, war rasul, dan rasulnya ya, kepada Allah yaitu kembali ke firman-Nya Al-Qur'an, kemudian kepada rasul yaitu sunnahnya atau hadis ya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian atau hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian yang pemerintah di antara kita. Kalau ada berlainan pendapat, kembali ke Quran dan Sunnah ya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kita lihat tafsirnya ya. Tafsir Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah ini yang pertama, perintah untuk mentaati Allah, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata at-ta'ah berarti al-inqiyad ya, atau tunduk. Nah ini dia. Maksud menaati Allah Subhanahu wa taala di sini adalah mengikuti Al-Qur'an ya, itu dia. Jadi perintah untuk mentaati Allah ya. Kemudian ketundukan yang ketiga ini maksudnya mengikuti Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, perintah menaati Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu diutus dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Karena itu mentaati Rasulullah SAW sama dengan mentaati zat yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lihat Quran surah An-Nisa ya, ayat 64 dan 80. Ini adalah perintah untuk kita mentaati Rasulullah ya. Kemudian selanjutnya, tafsir selanjutnya, perintah mentaati ulil amri. Jadi ada 3 aspek. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah SAW atau nabi-nabi. Kita sekarang khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ulil amri ya. Para mufassir, ahli tafsir maksudnya, berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut ya. Ada yang mengatakan sebagai ulama ya. Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, Al-Hasan, Atha dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan ulil amri adalah ahli fikih dan ilmu yang sekarang kita kenal dengan ulama. Jadi taati ulama, taat Allah, taat Rasulullah, taat ulama. Itu menurut para mufassir. Kemudian hadisnya tentang taat pada aturan. Nanti di buku bisa dilihat ya. Di buku ini ada banyak hadisnya, ada beberapa hadis ya di halaman 6 ya, mulai terus 6, 7, 8. Ini di sini saya ringkas saja biar materi kita tidak terlalu panjang. Nanti sisanya dibaca di bukunya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Kemudian kita lihat hadisnya. Yang pertama hadis dari Ubadah bin Samit ya. Rasulullah SAW bersabda, kami membaiat Rasulullah SAW, berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai, dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah. Ini adalah larangan untuk tidak memberontak kepada pemimpin. Namun pemimpin yang bagaimana nanti kita bahas. Bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari 7199 dan Muslim nomor 1709. Kemudian yang kedua hadisnya, maaf ya, ini yang kedua, ini yang pertama tadi silap, maaf. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap laki-laki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan ya, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Jadi nggak ada taat kepada maksiat ya. Kalau ada orang yang nyuruh maksiat, baik dia pemimpin sekalipun, maka tidak patut untuk ditaati. Kemudian taat, apa taat ya? Taat itu kita lihat, taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi, rasul ya, kemudian pemerintah. Tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Berarti taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Allah memberikan kita kebaikan, menyuruh kita berbuat kebaikan, nabi demikian. Pemimpin ada yang terkadang ini taat pada Allah, ada yang tidak. Maka kita sesuaikan dengan keadaannya. Jadi setiap kebaikan maka harus kita taati. Kemudian selanjutnya, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kita baca, semuanya menyuruh untuk berbuat baik dan menyuruh untuk meninggalkan yang buruk. Kemudian di bawah Al-Qur'an itu ada hukum selanjutnya, yang di bawahnya itu aturan yang lebih rendah sedikit daripada Al-Qur'an, yaitu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, wahyu yang disebut dengan as-sunnah atau hadis ya. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Allah buat peraturan, kemudian Nabi Muhammad dalam hadisnya, kemudian pemerintah, baik ulama, pemerintah dalam agama, negara, daerah, bahkan yang paling kecil adalah pemimpin keluarga.
Bagaimana kriteria pemimpin yang wajib kita taati? Yang pertama, wajib berakidah Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, kita tidak harus mentaati semua peraturannya, karena terkadang ada yang berbanding terbalik dengan agama. Kalau yang baik-baik boleh kita taati. Tapi yang pertama itu adalah akidahnya Islam, taat kepada Allah, ya. Kedua, takut atau taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri. Jadi kalau ada pemimpin yang takut sama Allah, takut sama Rasulullah, takut sama ulil amri atau ulama menurut mufassir tadi, maka itu wajib kita taati selagi baik. Kemudian wajib menerapkan syariah. Sebagai seorang pemimpin muslim, kita harus bisa menerapkan syariat Islam sebagaimana yang diterapkan oleh para khilafah saat zaman Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya kalau kita menjadi pemimpin, menjadi presiden, ya, artinya agama Islam itu jangan sampai kita tenggelamkan, ya. Kita bantu umat Islam, kita bantu ekonomi Islam, kita bangun bangunan-bangunan untuk maslahat umat Islam dan sebagainya, ya. Jadi khilafah ini bukan artinya perang melawan orang kafir, enggak, ya. Tapi kezaliman kita basmi, kebaikan kita munculkan, ya. Baik yang berbuat baik itu orang muslim atau berbuat jahat orang kafir, orang muslim, kalaupun sekalipun muslim berbuat jahat maka wajib kita adili, ya. Jadi maksud khilafah di sini bukan untuk menghancurkan negara, ya. Kemudian selanjutnya tidak dalam konteks demokrasi, ya. Jadi pemimpin muslim menerapkan sistem demokrasi, maka keadilan bagi manusia, khususnya umat muslim, tidak akan terwujud. Ini kalau misalnya ini ada membuat suatu aturan yang berbau dengan Islam, maka ditentukan dengan para ulil amri, dengan para ulama. Jadi nggak boleh demokrasi, voting. Kalau voting suara terbanyak, maka banyak orang yang menolak, ya. Apalagi kalau banyak di sana mayoritas yang tidak suka, ya. Nah, begitu dia. Kemudian selanjutnya batasan taat pada ulil amri. Apa saja batasannya? Siapa yang memberi perintah, ya. Dalam Quran surah yang kita baca tadi terdapat wa ulil amri minkum. Kalau diterjemahkan ulil amri di antara kami. Ayat ini dibuka dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah memberikan batasan siapa saja yang boleh ditaati selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kepada orang-orang yang beriman, ya. Namun jika yang menjadi ulil amri adalah orang yang tidak beriman, maka kita tidak wajib. Terkadang banyak zaman sekarang ini ulama paham ilmu namun tidak beriman kepada Allah, malah mengikuti orang-orang kafir. Maka seperti itu walaupun dia ulil amri, kita tidak wajib taat kepadanya. Kemudian selanjutnya isi perintahnya. Kita lihat isi perintahnya. Ini tadi yang kita baca. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebaikan, ya. Jadi kalau ada ulama menyuruh untuk berbuat buruk, berbuat jahat, maka walaupun ulama, ustadz, kiai, syekh, kita tidak wajib untuk taat kepadanya, ya. Nih, jadi nggak usah kita taati kalau ada orang yang menyuruh berbuat maksiat. Nah, sekarang yang terakhir, contoh perilaku taat pada aturan. Pertama, di lingkungan keluarga, ya. Yang pertama, setelah bangun tidur menata kembali tempat tidur. Jadi kalau kita dalam keluarga, setelah bangun tidur jangan taunya tidur aja, ya. Setelah bangun maka kita bereskan tempat tidur kita. Yang kemudian kedua, tugas rumah kita kerjakan, ya. Baik laki-laki perempuan itu apa yang bisa dikerjakan. Kalau dalam rumah ada kakak, ada adik perempuan, mereka nyapu, nyuci piring, membantu orang tua masak di dapur, kita sebagai anak laki-laki maka minimal bersihkan halaman depan kalau ada, kemudian menyiram bunga, ya, membuang sampah. Banyak hal yang dilakukan, bukan hanya kerjaan perempuan. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, kakak, abang, orang tua khususnya kita hormati, adik-adik kita sayangi. Menjaga nama baik keluarga, nggak boleh ceritakan aib keluarga. Bahwasanya orang tua kita itu begini, nggak boleh diceritakan. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Kemudian mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Misalnya jam 9 itu nggak boleh keluar rumah lagi kecuali ada hal-hal mendadak. Nah, itu harus kita patuhi, ya. Nggak boleh melawan, artinya begitu tua tidur kita keluar keluyuran. Ini nggak taat pada aturan. Terkhusus kalian yang anak-anak SMA ini banyak kawan-kawan yang ngajak keluar,
maka izin sama orang tua. Ya, ini merupakan taat pada aturan. Kemudian selanjutnya di lingkungan sekolah, ini yang paling sering. Berbaktilah kepada guru dengan cara melaksanakan perintah dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kami para guru-guru ini pun gak pernah menyuruh kalian untuk berbuat buruk, ya, gak pernah menyuruh untuk mencuri, ya. Kalaupun kami suruh mencuri, pastinya mencuri ilmu. Bagaimana mencuri ilmu? Dengar, ya kan, kemudian disimak, itu mencuri ilmu namanya. Bertanya, itu dia. Jadi harus berbakti kepada guru dan orang tua, ya, kalau ingin sukses dalam kehidupannya, di dalam lingkungan sekolah khususnya. Kemudian menghormati guru, ini harus kita hormati. Hormat bukan selalu mengangkat tangan, tapi hormat itu adalah sopan terhadap guru, ya, tidak sepele dan sebagainya. Kemudian mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Jam berapa datangnya, pakaian bagaimana, di sekolah bagaimana, pulangnya jam berapa, kemudian setelah pulang sekolah langsung ke rumah, itu merupakan aturan-aturan, ya, mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Kemudian terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran, gak boleh bohong-bohong. Kalau belum paham bilang belum paham, ya. Kemudian kalau ujian gak boleh mencontek, harus jujur. Kemudian belajar dengan tekun dan disiplin. Jadi artinya 4x2, ya, itu lebih baik daripada 2x4. Maksudnya 4 kali kita belajar dengan 2 materi itu lebih lengket daripada kita 2 kali belajar dengan 4 materi, ya, itu maksudnya. Jadi semakin banyak materi kita ulang, maka semakin cepat, semakin dalam ilmu kita, insya Allah. Kemudian saling menyayangi antar sesama teman. Kita tidak boleh saling mencaci dan harus menyayanginya. Apalagi dalam keadaan daring gini, maka media sosial harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tolong menolong dengan tetangga yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Ada tetangga yang membutuhkan kita, ada kerja bakti, ya, ada gotong royong, maka kita harus saling tolong menolong. Kemudian menghormati dan menghargai tetangga dengan cara saling bertegur sapa, ya, minimal kita panggil Bu, Pak, gitu, ya. Gak boleh kita gak menghargai. Jam 2 malam kita hidupkan musik kuat-kuat, itu namanya gak menghargai. Kemudian mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat, ya. Gak boleh mencuri dalam masyarakat, ya. Gak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang air sembarangan. Ini merupakan adab, peraturan. Bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, ya, gotong royong tadi. Kemudian ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jadi ada masyarakat itu yang mungkin yang bisa kita kembangkan dalam masyarakat itu, atau ada musyawarah, ada membentuk suatu kegiatan, maka kita harus ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat supaya menjadi masyarakat yang tidak tertinggal, ya. Kita semua saling mengisi kekurangan. Kemudian yang terakhir di pembahasan kali ini, yaitu di lingkungan masyarakat, ya, maaf, ya. Ini dia, di lingkungan bangsa dan negara, ya. Mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh narkoba, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat aniaya dan sebagainya. Ini termasuk taat kepada bangsa dan negara. Jadi Allah itu bukan hanya menyuruh taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri, tapi kepada negara juga, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada guru, sekolah dan sebagainya. Kemudian tidak mencemooh suku bangsa lain, ya. Yang Batak tidak boleh menghina Jawa, suku yang lainnya dan sebagainya, atau sebaliknya, ya. Kemudian tidak melakukan tindakan yang mengarah pada sara, ya, agama, ras, suku, ini nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang berbeda agama dengan kita, maka kita tidak boleh menghina, mencaci, ya. Saling berteman. Kemudian membayar pajak tepat pada waktu, tidak merusak fasilitas umum. Ini banyak kadang tembok-tembok di sekitar kita coret-coret. Itu termasuk tidak taat pada aturan. Namun kalau kita menjaga fasilitas umum yang diberikan, yang dibuat oleh pemerintah dan warga masyarakat, maka itu termasuk perilaku taat kepada aturan. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam pembelaan negara.
Oke, baik. Inilah pembahasan kita tentang taat pada aturan ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas dalam berkompetitif dalam kebaikan. Jadi pembahasannya singkat-singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterapkan khususnya dalam kehidupan kita. Apabila ada yang kurang paham boleh dibaca bukunya atau silahkan ditanya melalui media sosial WA ya, atau dalam classroom boleh. Demikian yang bisa kita bahas, lebih kurang mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.